Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Ratu Khoiriyah dengan NIM 2301646. Baiklah, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada minggu ini kita akan memasuki materi yaitu Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah, sebelum itu hendaklah kita mengetahui apa dari pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Ini merupakan proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, dan pengawasan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, itu baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang mana dalam proses administrasi pendidikan tenaga kependidikan ini dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti adanya seleksi, penempatan, orientasi, yang mana orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Nah, untuk lebih ketahuinya kita harus memahami yaitu konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Yang mana pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Sedangkan secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, yang mana pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Dan tenaga kependidikan ini memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada pendidikan ini. Tenaga kependidikan ini meliputi adanya kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknis, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tanah kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya yaitu adanya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlihat dalam proses pendidikan, diantaranya yaitu adanya wakil-wakil atau kepala urusan tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjagaan. Menurut penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu adanya proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama itu adanya pengadaan tenaga kependidikan, yang mana pengadaan tenaga personil atau tenaga kependidikan ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Yang perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga yang berhenti. Itu menurut Afriansah tahun 2019. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pengumuman
adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Yang kedua, adanya melalui dengan pendaftaran, yang mana pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, adanya seleksi atau penyaringan, yang mana dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Yang pertama itu adanya penyaringan administratif, yang mana penyaringan ini dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan peserta dalam melampirkannya. Apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, adanya ujian atau riset. Ini merupakan peserta yang telah mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu. Yang kedua, penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan, dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional, yang mana tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip mengatakan direct man of the right place, yang mana artinya orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini yaitu adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu bidang kerja ke bidang kerja lain yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan ini di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu adanya orientasi. Orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga berpendapat bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tenaga segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya. Itu menurut Nawawi tahun 1994. Nah, selanjutnya adapun kesejahteraan pendidik dalam tenaga kependidikan ini. Yang pertama itu adanya gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidik atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mana ini berarti bahwa seorang guru dalam hal ini akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulannya besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerja. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala terhadap memenuhi persyaratan. Contohnya, telah mencapai masa kerja, golongan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya itu cukup. Di samping kenaikan gaji berkala seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan tunjangan ini? Tunjangan ini yaitu profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APDB, namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah guru juga dapat insentif atau yang sejenis dengan dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga yaitu adanya penghargaan. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidikan yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jasidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu adanya cuti tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yaitu jenis-jenis cuti itu adanya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, atau cuti bersalinan. Nah, inilah penjelasan dari saya tentang materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada minggu ini. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.